Peradaban Islam berada pada masa keemasan atau berada di puncak kejayaan terjadi pada masa Bani Abbasiyah berkuasa. Dalam cacatan sejarah, Bani Abbasiyah bisa dikatakan salah satu dinasti Islam yang paling berhasil mendongkrak peradaban Islam hingga dikenal di seluruh dunia. Banyak sekali lahir tokoh-tokoh Islam yang namanya dikenang atas keberhasilannya dan terus dipelajari hingga hari ini. Berdirinya dinasti Abbasiyah tidak terlepas dari munculnya berbagai masalah yang terjadi di akhir periode kepemimpinan Bani Umayyah. Ketidakpuasan di sana-sini yang ditampakkan melalui berbagai macam pemberontakan jelas menjadi permasalahan yang serius bagi kelangsungan hidup Bani Umayyah. Momentum tersebut kemudian diambil untuk meruntuhkan dinasti Umayyah yang dimotori oleh Abu al-Abbas al-Saffah. Permasalahan tersebut kemudian dimanfaatkan oleh keluarga Abbas membuat sebuah gerakan anti kepemimpinan Bani Umayyah. Gerakan anti Umayyah tersebut dipimpin oleh Ibrahim dari keluarga Abbas. Kemudian pada tahun 129 Hijriah atau 746 Masehi mereka mengumumkan berdirinya dinasti Bani Abbasiyah. Abdullah al-Saffah ibnu Muhammad ibn Ali ibn Abdullah ibn al-Abbas, kemudian ia dibayat menjadi khalifah pertama dinasti Bani Abbasiyah tahun 132 Hijriah 749 Masehi. Dinasti Bani Abbasiyah mencapai puncak kejayaannya pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid 786 sampai 809 Masehu, dan anaknya Al-Ma'mun 813 sampai 833 Masehu. Pada masa ini negara dalam keadaan makmur, memiliki kekayaan yang berlimpah dan keamanan terjamin. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa ini mengalami pertumbuhan yang pesat. Faktor-faktor yang mendorong pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Bani Abbasiyah yaitu kekayaan yang berlimpah digunakan para khalifah untuk merealisasikan perencanaan di dalam dan luar negeri, serta digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Para khalifah dinasti Bani Abbasiyah memiliki perhatian yang besar terhadap ilmu pengetahuan. Pengaruh keluarga Barmak, yang berasal dari Balkh Baktra pusat ilmu pengetahuan dan filsafat Yunani di Persia. Keseriusan umat Islam dalam menggali dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Umat Islam pada masa dinasti Bani Abbasiyah telah bercampur baur dengan orang-orang Persia, terutama Mawali. Mereka inilah yang memindahkan ilmu pengetahuan dan filsafat dari bahasa mereka ke dalam bahasa Arab. Lancarnya hubungan kerjasama dengan negara-negara maju lainnya, seperti India, Bizantium dan sebagainya. Tokoh-tokoh ilmu pengetahuan pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Dengan adanya penerjemahan karya-karya ilmiah dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab sangat mendorong berkembangnya berbagai disiplin ilmu pengetahuan di kalangan kaum muslim, terutama filsafat, matematika, astronomi, geografi dan ilmu-ilmu kealaman. Perkembangan ilmu pengetahuan meliputi ilmu agama dan ilmu umum. Perkembangan ilmu agama, terutama meliputi ilmu tafsir, ilmu hadits, ilmu kalam dan ilmu fikih. Ilmu tafsir mengalami perkembangan pesat melalui penafsiran secara sistematis dan terpisah dari hadits. Ahli tafsir pertama adalah Al-Farra. Perkembangan ilmu hadits mencapai puncaknya, yang ditandai dengan munculnya kutubus sittah dari 6 ahli hadits, yakni, Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Abu Dawud, Al-Tirmidzi dan Al-Nasai. Sementara itu, perkembangan ilmu kalam dilakukan karena adanya dorongan untuk membela Islam dengan pemikiran filsafat dari serangan orang-orang Kristen dan Yahudi. Para ahli ilmu kalam berasal dari aliran Mu'tazilah dan Ahlu Sunnah. Tokoh dari aliran Mu'tazilah antara lain Al-Alaf, Al-Nizam, Al-Jahiz, Al-Jubai, dan Abu Hashim. Dan dari kalangan Ahlu Sunnah, Al-Asy'ari, Al-Bakilani, Al-Juwaini, Al-Ghazali, dan Maturidi. Perkembangan ilmu fikih diawali dengan terbentuknya 4 mazhab fikih yaitu mazhab Hanafi Imam Abu Hanifah, mazhab Maliki Imam Malik, mazhab Syafi'i Imam Syafi'i, dan mazhab Hanbali Imam Abu Hanifah. Mereka merupakan ulama ahli fikih terbesar yang diakui oleh dunia muslim hingga sekarang. Perkembangan dalam ilmu pengetahuan umum meliputi ilmu filsafat, kedokteran, astronomi, matematika, dan geografi. Dalam ilmu filsafat, para filsuf yang ternama, antara lain, Yakub bin Ishaq al-Kindi, Abu Nasr al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Bajjah, Ibnu Tufail, Al-Ghazali, dan Ibnu Rushd, Al-Yuhana bin Musawai, Abu Bakar al-Razi, Ibnu Sina, Ibnu Maimun, Abu al-Qasim, Hunain ibnu Ishaq, Sabit bin Qurrah, dan Kista ibnu Luqba dalam ilmu astronomi,
beberapa astronom yang terkenal, Al-Fazari, Al-Fargani, Al-Balhi, Al-Hawarizmi, Al-Batani, Abu Hasan Ali dan Al-Biruni. Sementara untuk bidang ilmu matematika, Al-Fazari yang mengenalkan sistem angka Arab dan angka nol, Al-Hawarizmi mengembangkan tabel angka-angka, berhitung dan aljabar, Umar Khayyam, Ibnu Sabit. Dalam bidang geografi, pada masa Khalifah Harun al-Rasyid, kaum muslim telah melakukan ekspansi ke wilayah Asia Selatan, Tenggara dan Timur, Afrika dan Eropa. Ahli geografi yang ternama, Ibnu Hardazabah, Ibnu Al-Haik, Ibnu Fatlan, Al-Muqaddas. Kontribusi peradaban Islam dalam aspek ilmu pengetahuan, terutama dalam ilmu sains dan filsafat, sangat besar. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Bani Abbasiyah, baik ilmu keagamaan maupun ilmu pengetahuan umum, berkembang secara pesat. Hal ini dibuktikan dengan penyusunan buku-buku ilmiah dan gerakan penerjemahan. Perkembangan ilmu keagamaan melahirkan berbagai disiplin ilmu, seperti ilmu tafsir, ilmu hadits, ilmu kalam dan ilmu fikih. Sementara perkembangan ilmu pengetahuan umum telah mengembangkan berbagai disiplin ilmu yang mencakup filsafat, kedokteran, astronomi, matematika, dan geografi.